Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Perkenalkan tim kami yang berisikan Sepa Febriansyah, Florentina Karen, Nur Isni Mega Iskandar akan membahas kasus PPOK atau yang dikenal penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruksi kronik adalah suatu penyakit yang ditandai oleh limitasi saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Limitasi saluran napas umumnya bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi. Umumnya, limitasi saluran napas yang terjadi dalam PPOK ini disebabkan oleh campuran antara penyakit saluran napas kecil, obstruktif bronkiolitis, dan juga destruksi parenkim atau emfisema. Kerusakan pada saluran napas pasien PPOK merupakan suatu respon inflamasi yang diperkuat terhadap iritasi kronik seperti asap rokok yang terdapat dalam mekanisme bronkitis kronis. Bahan utama perusak sel dari proses mekanisme kerusakan paru akibat rokok adalah protease, mielperoksidase, oksidan, dan radikal bebas. Penderita PPOK selalu mengeluh batuk berdahak yang dimulai dalam waktu yang lama bahkan bertahun-tahun. Dahak dapat berwarna keputih-putihan dan terkadang sampai kelabu. Ini terjadi akibat partikel-partikel debu atau polusi udara. Terkadang, dahak juga akan lebih kental dan berwarna kuning sampai hijau jika adanya infeksi. Keluhan sesak napas juga akan timbul pada penderita PPOK. Ada seorang pasien yang merupakan seorang pria 70 tahun. Dia merupakan seorang pengrajin kayu. Dia memiliki sesak napas progresif selama beberapa tahun terakhir. Saat ini ia kesulitan berjalan sejauh 160 meter dan juga dia itu tidak mau mengemudi, tidak bisa menaiki tangga sama sekali dan benar-benar tidak keluar dari rumahnya. Dia memiliki asisten rumah tangga untuk membantunya mencuci dan melakukan beberapa aktivitas rumah. Lalu pasien itu menderita batuk ringan. Saat pagi hari ia mengeluarkan dahak, tetapi dahak susah dikeluarkan terutama pada saat cuaca dingin dan malam hari. Dia memiliki riwayat perokok berat di masa lalu. Dia biasa merokok 2 bungkus rokok per hari sejak usia 20 tahun dan dia baru berhenti merokok sekitar 6 tahun yang lalu. Dia menggunakan inhaler secara intermittent, tetapi dia merasakan tidak ada perubahan saat menggunakan inhaler tersebut. Pasien ini datang dengan gejala yang menunjukkan obstruksi aliran udara kronis dan emfisema. Pemeriksaan fisioterapi yang dapat dilakukan pada kasus ini ialah inspeksi, palpasi, terutama pada daerah dada, lalu ada perkusi, yaitu pemeriksaan toraks dengan mengetuk-ngetuk dada, lalu ada pemeriksaan gerak, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan lingkup gerak sendi, dan pemeriksaan aktivitas fungsional, dan juga pemeriksaan auskultasi. Hasil dari tes auskultasi yaitu suara udara yang masuk cenderung lebih rendah atau lemah dari suara napas normal. Lalu adanya suara wheezing atau mengi bernada tinggi maupun sedang. Dan juga terkadang ditemukan crackles atau ronci, basah atau kering. Selanjutnya adalah prognosis, diagnosis, dan ICF pada penyakit obstruktif kronik atau biasa kita sebut adalah PPOK. Pada prognosis pada penyakit ini biasanya cukup buruk atau cukup berat karena PPOK ini tidak dapat disembuhkan secara permanen. 30% dari penderita penyakit PPOK ini biasanya akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun, hingga 90% pada penderita PPOK ini akan meninggal dalam kurun waktu 10 tahun. Hal ini disebabkan karena pasien bisa mengalami kegagalan nafas, pneumonia, aritmia jantung, hingga emboli paru. Selanjutnya adalah diagnosis pada PPOK. Nah, pada diagnosis ini kita harus bisa membedakan antara penyakit gangguan pernafasan yang lainnya. Adapun beberapa diagnosis banding pada penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK ini adalah yang pertama adalah asma, yang kedua adalah gagal jantung kongestif, yang ketiga adalah bronkiektasis, dan yang terakhir adalah tuberkulosis.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ICF pada PPOK. Yang pertama itu ada impairment-nya. Nah, pada penyakit paru obstruktif kronik ini, pasien akan mengalami keluhan sesak nafas, nyeri pada dada, penurunan ekspansi pada sangkak toraks, hingga adanya spasme pada otot yang membantu pernafasan. Yang kedua adalah functional limitation. Tentu dalam aktivitas sehari-hari pasien akan mengalami keterbatasan, contohnya dalam dunia pekerjaan, hingga pasien tidak bisa mengendarai motor atau mobil secara sendiri karena ditakutkan apabila pasien merasa kelelahan atau kecapean, pasien akan mengalami sesak nafas. Yang terakhir adalah disability. Dalam bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, pasien akan mengalami kesulitan atau penurunan. Contohnya ketika ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong, pasien tidak dapat mengikutinya karena akan ditakutkan apabila pasien terlalu kelelahan, pasien akan mengalami sesak nafas hingga yang paling fatal adalah gagal nafas. Nah, untuk intervensi pada kasus PPOK ini, yaitu dengan menggunakan terapi latihan atau teknik pernapasan yang disebut dengan SCBT. Apa itu SCBT? SCBT itu Active Cycle of Breathing Control, di mana yang di dalamnya terdapat 3 fase, yaitu breathing control, deep breathing, dan huffing. Nanti kita praktekkan bagaimana cara melakukan intervensi tersebut. Oke, mari kita praktekkan teknik SCBT. Yang pertama kita lakukan yaitu breathing control, di mana kita melakukan pernapasan menggunakan perut. Kita tarik napas melalui hidung dan keluar, dan kita hembuskan melalui mulut selama 3 kali. Kita taruh tangan kanan di dada, taruh tangan kiri di perut. Kita coba ya. Oke, yang kedua yaitu teknik deep breathing. Teknik ini sama halnya dengan teknik breathing control, cuma kita lakukan ini dengan melakukan teknik pernapasan lewat paru-paru. Kita isi semua udara semaksimal mungkin di paru-paru. Kita coba ya. Kita taruh kedua tangan di dada, tarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut selama 3 kali. Nah, yang ketiga yaitu teknik huffing. Oke, untuk menghindari penyakit paru obstruktif kronis, maka kita harus awali pola hidup yang sehat, di mana kita harus rajin berolahraga, makan makanan bernutrisi, hindari merokok, dan juga jangan bergadang. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home.